Saya mengawali khotbah ini dengan bertanya kepada saudara, coba saudara renungkan sedikit. Pernahkah saudara mengasihi seseorang? Atau kapan saudara mengasihi seseorang? Pasti dengan cepat saudara akan bilang, "Kok sampai sekarang pun saya mengasihi." Tapi pertanyaan ini sedikit lebih dalam untuk mengatakan, apakah pernah saudara mengasihi seseorang sampai saudara terlihat sangat bodoh? Dia sudah melakukan kesalahan berkali-kali, tapi saudara masih mau memaafkan dia, masih mau menerima dia. Waktu saudara cerita kepada teman-teman bilang, "Ini engkau bodoh. Manusia macam begitu lebih baik kasih tinggal." Pernah saudara alami? Jangan soal suami istri. Kalau soal suami istri, mungkin kita pertahankan karena nanti anak-anak bagaimana? Ini belum bagi ini harta warisan, nanti bagaimana? Sudahlah, maafkanlah. Jangan itu, lebih kepada sesuatu yang sebenarnya saudara tidak bergantung kepadanya, tapi saudara mengasihi dia sampai bodoh. Katakanlah kasih dari orang tua untuk anak-anaknya. Ini anak sudah bikin salah pun tetap masih mau terima, masih mau ampuni. Saya hantar kita untuk merenungkan di awal bagian ini. Kenapa? Karena kasih Allah itu tidak terselami, terlalu dalam dan terlalu luar biasa, dan yang sedikit bisa mengantar kita untuk memahami, walaupun tidak mungkin kita bandingkan dengan kasih Allah, adalah kasih seperti itu. Orang tua terhadap anaknya yang sudah melakukan, kita tidak punya ketergantungan pada itu anak-anak. Anak-anak punya ketergantungan untuk kita, tapi kok kita begitu mengasihi. Itulah kasih itu. Di awal itu saya sampaikan, karena bahan ini cukup panjang. Saya ingin langsung masuk, saudara-saudara, bahwa untuk kasih Allah yang besar itu lewat pengorbanan anak tunggal Allah, kita baca bagian teks ini. Menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Tentang penggarap kebun anggur. Secara singkat digambarkan kepada kita. Adalah seorang tuan yang punya kebun anggur. Kebun anggur itu dipagarinya menurut pembacaan. Kebun anggur pada waktu dulu itu kebun anggur itu dipagar pakai duri atau tanaman-tanaman berduri. Untuk menjaga supaya babi hutan jangan masuk. Binatang-binatang jangan masuk. Tetapi juga jaga supaya jangan ada manusia yang masuk pencuri di dalam. Karena ini anggur ini bagus, istimewa, dan bisa menghasilkan. Ada juga di dalamnya tempat untuk memeras anggur itu. Pembacaan tadi kasih tahu dia menggali lubang. Biasanya lubang ada dua, satu agak lebih tinggi, satu di bawah. Dihubungkan dengan satu saluran kecil supaya yang diperas di sini dialirkan ke yang kecil atau yang agak di bawah. Disitulah disaring dan anggur ada di situ. Kadang-kadang tidak gali, mereka kasih naik batu bata sedikit. Ada juga menara. Dipakai menara itu sebagai tempat untuk mengawasi. Lengkaplah semua yang ada di dalam kebun anggur itu. Mulai dari tanamannya, anggur itu, pagar untuk mengamankan, dan menara pengawas. Saudara-saudara, lalu pembacaan itu dilanjutkan. Tuan ini menyewakan itu kepada pekerja-pekerja. Itu sangat logis dalam masyarakat waktu itu. Karena para tuan pemilik-pemilik kebun anggur, oleh karena daerah itu miskin, mereka jarang tinggal di tempat itu. Mereka pergi ke tempat lain, pergi ke kota lain. Nanti tepat waktu musim panen tiba, baru mereka datang untuk ambil hasil. Kesepakatan pembayaran sesuai dengan apa yang mereka mau. Kadang pakai uang hasil jual, kadang dengan buah anggur dan seterusnya. Itu hal yang
Lalu pembacaan ini menarik karena kemudian setelah musim panen itu tiba, Tuhan ini mengutus utusan-utusannya. Utusan-utusan itu dipukul, dibunuh, dilempar. Bukan satu kali, 2 kali mengirim utusan. Dan utusan-utusan itu mengalami nasib yang sama. Setelah utusan-utusan itu tidak membawa hasil apa-apa karena dibunuh mati, dilempar, ditolak, maka Tuhan kebun ini berpikir lebih baik saya kirim saya punya anak. Kalau saya punya anak yang pergi itu sama dengan saya pergi, pasti mereka segan. Tapi rupa-rupanya ada cara berpikir yang berbeda dari penggarap-penggarap anggur itu. Mereka sepakat kalau ini yang datang ini adalah anaknya, apalagi anak tunggalnya. Ini kan putra mahkota toh, nanti dia yang dapat. Sama saja. Kalau begitu lebih baik kita bunuh dia. Mereka menangkap dia, melemparkan dia keluar kebun itu dan membunuhnya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, kira-kira kalau Tuhan ini datang, bagaimana keadaan dari pekerja anggur itu? Mereka menjawab, pasti ini orang-orang pekerja itu dibinasakan. Ya, kira-kira kisah kronologisnya begitu. Saudara-saudara, mari kita renungkan saudara-saudara, apa makna dari simbol yang diceritakan dalam kisah itu. Beberapa simbol ini penting untuk kita tahu di awal. Walaupun dalam pembacaan itu sebenarnya sudah disebutkan, tapi saya ingin menjelaskan lebih detail sedikit. Pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan. Tuhan Allah adalah pemilik dari kebun anggur itu. Tuhan itu adalah Tuhan Allah. 2. Kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Umat yang dipilih. Kebun anggur itu adalah umat yang dipilih. Bahkan diberi perlakuan khusus. Dipagar, dijaga, diawasi. Kalau kita belajar dari Yesaya pasal 5 ayat 7, di situ disebutkan Israel adalah kebun anggur Tuhan. Penggarap-penggarapnya siapa? 3. Siapa penggarap-penggarapnya? Apa itu penggarap-penggarap? Penggarap-penggarap adalah para pemimpin agama Yahudi. Para pemimpin agama ini yang menerima tanggung jawab dari Tuhan untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa dampak positif bagi umat Israel waktu itu. Karena dia umat pilihan. Diberi kepercayaan kepada para pemimpin-pemimpin ini. Terutama pemimpin agama. Untuk membawa kesejahteraan bagi umat pilihan. Para utusan itu siapa? Sama-sama kita tahu para utusan itu berturut-turut adalah para nabi yang diutus oleh Tuhan Allah. Utusan yang datang gelombang pertama, utusan yang datang gelombang kedua adalah nabi-nabi yang Tuhan utus. Tapi bagaimana keadaan para nabi itu? Mereka ditolak, mereka dibunuh, dan mereka tidak dianggap. Lalu yang paling terakhir, datanglah anak dari pemilik kebun anggur itu. Anak ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sendiri, tetapi dia ditolak. Tetapi dia dibunuh. Dia ditolak, dia dibunuh. Oleh siapa ini? Oleh penggarap-penggarap itu. Atau dalam bahasa simbolik, yang penggarap-penggarap itu adalah para pemimpin agama. Yang Tuhan kasih kepercayaan untuk membawa sejahtera bagi bangsa itu, mereka menolak dan membunuh Yesus. Kalau sejenak kita berhenti di bagian ini untuk merenungkan, ternyata yang tolak Yesus ini bukan orang yang tidak kenal agama. Orang yang kenal agama, mereka itu pemimpin-pemimpin agama. Kalau kita bicara dalam konteks hari ini, mereka mungkin pendeta-pendeta.
Mereka mungkin penatua, diaken, pengajar yang menolak Yesus, bahkan membunuh. Yesus tidak dapat tempat di mana tempat itu adalah tempatnya. Saudara-saudara, lebih jauh sedikit mari kita renungkan makna dari perumpamaan itu. Tadi makna simbolnya. Sekarang makna perumpamaan itu apa yang ingin disampaikan kepada kita. Makna dari perumpamaan itu, saudara-saudara, kisah itu menyampaikan kepada kita 3 bagian yang serius. Tentang Allah, tentang manusia, dan tentang Yesus Kristus Tuhan. Tentang Tuhan Allah, tentang manusia, dan tentang Yesus Kristus Tuhan. Apa maknanya? Tentang Tuhan Allah. 1. Pembacaan tadi dalam perumpamaan itu menegaskan tentang Tuhan Allah yang berani sekali memberi kepercayaan kepada penggarap-penggarap itu. Tuhan Allah yang berani sekali memberi kepercayaan sesuatu miliknya kepada orang lain. Pekerjaan Tuhan itu kudus. Saya dengan hati-hati sekali mengucapkan kalimat berikut ini. Saya ulangi, dengan hati-hati saya ucapkan kalimat berikut ini. Pekerjaan Tuhan itu kudus, tapi Tuhan terlalu berani ambil resiko kasih pekerjaan itu pada manusia yang tidak kudus. Manusia yang penuh dengan kepalsuan itu Tuhan kasih, ini kebun anggur untuk engkau layani. Untuk engkau kerjakan. Tuhan terlalu berani. Tuhan terlalu berani memberi kepercayaan kepada manusia. Mestinya bagi manusia yang menerima kepercayaan itu, ini sebuah kebanggaan. Ini sebuah kehormatan Allah yang luar biasa, yang kudus, memberi kepercayaan pelayanan itu kepada manusia. Hormat. Mantap toh? Tuhan itu terlalu luar biasa kasih kepercayaan ke kita. Mestinya gubernur kasih pekerjaan, segitu senang. Tadi malam saya orang menyanyi sampai 1:30. Saya di samping tidak tidur itu. Tapi saya bikin khotbah. Saya bayangkan mestinya orang punya kebanggaan. Bayangkan kalau saya ketemu beberapa orang. Kawan, kemana? Acara gubernur. Kemana? Acara. Wih, pung inti lah. Bagus itu. Itu baru acara gubernur, wali kota. Ini Tuhan punya acara ini. Tapi ya itu Allah terlalu luar biasa memberi kepercayaan. Kita manusia ini mau kasih kepercayaan di orang itu kita bilang sabar kau lihat dulu. Biasa ini aci-aci dong, baba-baba dong ini kalau mau tes orang itu dong sengaja kasih setengah duit di saku celana yang kotor. Kalau dia cuci kau dapat duit dia kasih, oh ini orang bisa dipercaya. Anda so eko? Ada tanya begitu. Mantap itu. Tuhan kasih kepercayaan. Hari ini juga kita akan berhadapan pengawas, anggota Badan Pengawas Yayasan Misi Agape Kupang periode 2025-2029, pengurus pemuda periode 2025-26 dan pengurus remaja 2025-2026. Ini yang baju putih, celana rok hitam dong ini, pekerjaan Tuhan yang kudus itu diberi kepercayaan kepada kamu, kepada saya ini, kepada kita yang duduk-duduk di sini, dan kepada kita semua. Tuhan kasih kepercayaan, itu sebuah kebanggaan mestinya. Sebuah kebanggaan. Tak usah dianggap beban. Yang remaja yang masih takut berdoa di muka, jangan bilang, beta terima, beta tulis saya, jangan, itu stop. Kamu kebanggaan. Kedua,
Kisah tadi menceritakan tentang Tuhan Allah yang mengutus utusan-utusan. Tuhan mengutus, memberi kepercayaan, tapi kemudian dia mengutus orang lain untuk datang. Datang. Mereka diutus. Itu berarti saudara-saudara, tugas pengutusan itu dilakukan oleh Tuhan. Kepada para utusan-utusan itu pasti dia menyampaikan sesuatu, pergilah kepada mereka dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara-saudara, dalam tradisi bergereja kita bagian ini dipakai untuk pendeta, penatua, diaken, perhadapan dilakukan oleh gereja. Tuhan kepala gereja mengutus saudara-saudara pergi. Tuhan kepala gereja bukan kepala sekolah. Ya, dia utus. Jadi bukan ketua yayasan misi agape yang utus. Tuhan utus untuk melayani. Nanti minggu depan saudara ikut lagi pengutusan saya dari sini, di mana lah begitu. Itu Tuhan utus. Tugas kita pergi. Karena Tuhan mengutus. Saya ingat saya melayani di Alor. Saya pun mama tanya, kakak, tanpa pun jauh lagi. Saya tanya mama, jauh dari? Saya tanya itu, jauh dari? Orang tua langsung, dia orang tua omong son dengar. Beta dengar, makanya beta tanya. Jauh dari siapa yang kita maksud? Terus tanya, tanpa baik kok? Iya mama, beta hidup hingga hari ini, berat badan bertambah. Itu berarti baik. Ya. Walaupun waktu penempatan pertama, cek di mana, surat keputusan belum keluar, surat tugas ada, kami jalan duluan pakai motor, cek. Signal ada kosonde tanpa. Tuhan mengutus. Minggu lalu kita masih belajar tentang Tuhan mengutus toh. Ke dalam dunia, ku utus kau, saya ingat lagu yang terakhir yang begitu. Ketiga saudara-saudara, teks itu juga menceritakan tentang penghakiman dari Tuhan Allah. Dia kasih kepercayaan, dia mengutus orang, tapi ingat, ada konsekuensi, dan konsekuensi dalam teks ini menceritakan tentang penghakiman. Dia akan membinasakan mereka. Membinasakan mereka yang tidak menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan. Sebagai yang mengutus, sebagai yang memberi kepercayaan. Ini bagian yang datang dari Tuhan dan bukan oleh manusia. Ini cerita yang dimaksudkan menceritakan tentang Tuhan yang punya tiga hal itu. Memberi kepercayaan, mengutus, dan menghakimi. Supaya di antara kita jangan kita saling menghakimi. Kadang-kadang kita punya subjektivitas masuk sedikit. Biarkan Tuhan. Kedua, tentang manusia. Pembacaan tadi saudara-saudara mengantar kita juga untuk memahami tentang manusia yang menerima hak istimewa. Israel, kebun anggur, dipagari dengan baik. Ini anggur ini kan pasti menarik perhatian toh. Jangankan kebun anggur yang bagus-bagus. Kami biasa bertamu saja kok orang kasih buah, ada anggur di situ tuh. Kepingin ame dua, tapi kan perasaan karena tuan rumah ada sengaja ame satu. Aduh ini beli di mana ya? Jonathan paling suka ini. Itu semua bungkus itu. Itu baru yang dibeli, apalagi kebun anggur. Dia sangat menarik perhatian. Dia istimewa karena itu dipagari dengan baik. Supaya babi hutan dia masuk, supaya orang-orang jangan masuk, mencuri. Babi merusak, orang mencuri. Jangan. Jadi manusia, saudara-saudara, telah mendapatkan hak istimewa itu. Saudara-saudara, mungkinkah sampai hari ini kita masih berpikir kita istimewa di hadapan Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu perenungan penting.
Lagu tentang istimewa tuh tinggal di anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu ada lagu apa yang aku istimewa? Kenapa? Aku istimewa. Pakai tunjuk begini, 2 jempol lagi. Anak sekolah minggu istimewa. Saya tidak tahu yang remaja masih istimewa, kok pemuda istimewa tidak. Lansia istimewa, kaum bapak istimewa, kaum ibu istimewa, kok tidak. Siapa bilang? Jangan lanjut. Saya tidak bisa. Kita istimewa, sama-sama 1, 2, 3. Boleh kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kita istimewa. Memang ada penyakit, penderitaan, tapi kita istimewa. Memang kita suami begitu, tapi dia istimewa. Memang itu anak pemuka itu tidak sama ganteng dengan kita waktu kita SMP dulu, tapi dia istimewa juga. Begitu, tidak usah banding satu deh, satu so dia jangan. Istimewa. Manusia ini istimewa di hadapan Tuhan. Tolong jaga. Ini yang pengawas, yang pemuda, yang remaja, kita istimewa. Tuhan kasih. Kita percaya ini. Karena kita istimewa. Tumbuhkan perasaan itu, tumbuhkan pengalaman istimewa itu. Kedua, manusia. Perumpamaan tadi juga mengisahkan tentang manusia yang diberikan kebebasan. Dalam keistimewaan itu manusia diberikan kebebasan. Berkali-kali saya mengatakan, waktu Tuhan cipta habis ini, alam semesta, dia kasih tahu Adam, ini dunia ini kuberikan kepadamu. Atau ini tidak boleh, yang ini boleh. Bebas sudah di situ. Waktu Hawa mau petik itu buah, Tuhan Allah tahu. Tapi dia tidak pukul apapun tangan. Kepada kita diberi kebebasan. Saudara bebas, diperhadapkan habis bebas. Nanti apa? Kok bekerja di gereja ini kan ini pelayanan bidang sosial. Siapa mau paksa siapa? Nah itu. Ini seperti anak-anak yang remaja pemuda. Ada yang datang bawa motor sendiri? Ada? Motor itu walaupun belum lunas. Tapi waktu orang tua beli kasih itu kan ban 22 atau mungkin siapa yang bilang kita beli kredit nah dong kasih satu. Dong kasih tetap motor utuh toh, ada setir, ada ban, ada rem, ada apa lagi? Ada kanal pot, spion, speedometer, semua ada. Terus kita bebas. Mau gas 120 silahkan. Ban ada 2, keluar dari sini mau pakai 1 saja, silahkan. Nanti kita telepon di mana? Rumah sakit. Kepada kita ini beri kebebasan. Kebebasan. Atau, Pak, kalau memang kebebasan itu ada, kenapa aturan di gereja terlalu banyak? Oh, memang kan urus orang banyak. Mesti ada sesuatu yang mengikat kita. Kan kita ada urus orang banyak. Gitu. Tetap katekisasi 1 tahun. Kira-kira begitu. Bebas. 3. Kisah tadi mengkisahkan tentang pertanggungjawaban manusia. Jadi ada kebebasan, tapi ada pertanggungjawaban. Dikasihlah untuk kebun anggur itu penggarap itu kerjakan, tapi ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kesepakatan. Pertanggungjawaban itu berkaitan dengan utusan-utusan yang pergi, bahkan termasuk anak dari pemilik kebun anggur itu pergi ke situ. Bagian dari pertanggungjawaban. Saudara-saudara, saya kira itu menjadi serius. Di beberapa lembaga, kalau ada pemeriksaan, itu hampir-hampir orang tidak pulang kantor. Kita tanya, kenapa tidak pulang? Ada pemeriksaan. Kan pemeriksaan bagian dari pertanggungjawaban toh. Non tidak pulang. Saya bilang, kenapa kok susah-susah bilang,
ini karena sepanjang ini kan kerja tidak betul. Jadi pas yang petugas periksa itu mau datang kan kita mesti kalau kerja betul suruh dia, kenapa tidak datang? Tapi ini kan kerja kurang betul, jadi harus siap ini petugas datang. Ajak dia lagi makan di Seibabi. Ada rusuk baru saya hanya ikut foto, aduh. Bertanggung jawaban. Masing-masing kita bertanggung jawab. Salah-salah. Benar-benar. Tidak mesti rekayasa. Salah-salah. Benar-benar. Kan kita mempertanggungjawabkan. Berkali-kali saya ingin mengatakan, pertanggungjawaban terbesar kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Begitupun kepada yang baju putih, celana dan rok hitam. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Untuk nanti pengawas dengan BP3J, apalagi BP3J sekarang periksa tiap berapa bulan lagi? 3 bulan. Itu utusan-utusan. Pertanggungjawaban adalah kesepakatan kita di awal. Yang sebentar saya tanya, saudara bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pertanggungjawaban itu juga termasuk pertanggungjawaban tersinggung. Tersinggung sedikit tidak mau melayani, tersinggung sedikit itu semua juga bagian dari pertanggungjawaban. Kemarin kan pengembalaan saya suka tahu toh. Hati-hati karena tidak semua teman itu punya mood bagus. Jangan bersembunyi di balik itu kalimat main gila. Mungkin dia ada baik, ini kita datang coba dia, telinga lebar. Terus dia bilang, itu besok saya ulang. Jangan bersembunyi. Sebagian-bagian itu bagian dari pertanggungjawaban. Ketiga, keempat. Kisah tadi menceritakan tentang kesengajaan manusia. Penggarap-penggarap kebun anggur itu melakukan sesuatu dengan sangat sengaja. Mereka bukan kilaf, itu sengaja, melakukan dengan sengaja. Apalagi itu sengaja itu disepakati tentang anak yang datang dan bilang, dorang duduk sepakat baik-baik, ini pewaris, ini putra mahkota, lebih baik bunuh dia. Itu dilakukan dengan sengaja. Manusia berpotensi sekali untuk menyepakati sesuatu secara sadar untuk melanggar kesepakatan. Punya potensi itu. Bayangkan kalau tidak sengaja baru saya punya teman satu itu dia tiba-tiba mengeluh, marah, jengkel, tagal, dan dua tidur sama-sama, terus dia kawan bangun pukul dia sini. Dia kenapa pukul beta? Aduh beta tadi mimpi. Tiba-tiba yang tadi pukul itu kan aja. Dia kenapa pukul? Beta ju mimpi. Nah ini mulai sengaja. Ini mulai sengaja. Mungkin yang tadi itu dia tidak sengaja. Dia mau ke mana tuh dia kebetulan dia petinju. Jadi dia pukul. Nah yang satu dia pukul ini karena mau balas dendam. Sengaja. Jadi manusia itu berpotensi sengaja. Sengaja yang dimaksudkan di sini dua. Satu sadar melakukan. Yang kedua, ya tipu-tipu. Itu sengaja. Sadar. Saudara, memang kalau sesuatu dilakukan secara sengaja itu menjengkelkan. Pertalite jadi Pertamax, menjengkelkan. Karena dia lakukan secara sengaja. Baru beta isi lagi beda 3.000. Itu baru menobek, belum menobek lain. Jengkel ku tidak. Saudara, sesuatu dilakukan dengan sengaja. Aduh, tidak enak. Nah, itu manusia punya potensi itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat itu kemanusiaan. Yang ketiga, ini khotbah panjang ini hari, saudara akan duduk lama. Apalagi minggu depan super ada. Saudara, tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Kisah tadi juga bercerita tentang Tuhan Yesus. Satu. Kisah tadi menceritakan dengan jelas Yesus sebagai anak Allah. Yesus anak Allah.
Tapi karena ini disiarkan langsung, itu ada di YouTube, ada di mana-mana, saya mau kasih tahu. Bahwa yang dimaksudkan dengan Yesus anak Allah bukan karena sesuatu yang sifatnya biologis. Kadang-kadang kita repot dengan orang tanya, kalau dia anak Allah, dia mama di mana? Dia mama, sapi pusing lah, dia orang yang sudah tidak kenal Yesus lagi tanya yang aneh. Terus saudara jawab lagi. Ini bukan soal biologis. Dialah anak Allah. Nanti sebentar kita baca, kita juga dengar. Lalu kenapa dia ambil peran itu? Yesus anak Allah. Kedua, untuk apa itu dia anak Allah? Dia berkorban bagi manusia. Manusia jatuh dalam dosa, sudah sangat jauh dari Tuhan. Allah berinisiatif untuk manusia datang kepada Tuhan Allah, tidak mungkin. Dan sekarang Allah berinisiatif datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan Allah yang datang menjadi manusia itu disebutkan dengan sebutan tadi, anak Allah. Tinggal di antara kita, diam di antara kita. Dia datang berkorban bagi manusia. Menjadi juru selamat. Tetapi yang ketiga, saudara-saudara, tentang Yesus disebutkan dalam pembacaan tadi. Bahwa Yesus artinya, Yesus digambarkan seperti batu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Justru menjadi dasar dari gereja dan dasar dari keselamatan. Dasar keselamatan dan dasar berdirinya gereja Tuhan. Dan siapa melawan dia seperti membenturkan kepala kepada batu. Siapa melawan dia seperti membenturkan kepala di batu. Saudara pernah benturkan kepala di batu? Bangka toh pecah. Itulah tiga bagian yang menarik dari makna itu. Setelah kita memahami hal-hal itu, saudara, sekarang mari kita masuk untuk memberi jawab terhadap tema kita. Tema kita hari ini adalah kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal Allah. Saudara, saya ajak kita merenungkan. Pertama, kasih itu apa? Kasih itu apa? Saya tidak bicara lagi definisi karena saudara sudah hafal-hafal ini definisi sampai sudah bikin status, saya tidak ngomong itu. Tapi kasih itu apa? Kapan kasih Allah itu ada? Nanti sampai kapan kasih itu selesai? Saudara-saudara, coba tampilkan kembali kita penats pembimbing tadi. Pertama, Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Saya baca untuk kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya mengajak untuk menerjemahkan kita berdasarkan apa yang dikerjakan dan kapan berkaitan dengan kasih itu. Saya mencatat ada 5. Tentang kasih itu, pertama, karena kasih itu Allah menciptakan alam semesta. Di dalamnya ada manusia. Dimulai semenjak dunia ini belum ada, kasih itu ada. Allah memikirkan sesuatu dan mengerjakannya dalam penciptaan. Kasih. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, Tuhan, kapan engkau mengasihi aku?
bahkan dari sebelum dunia dijadikan, kasih itu ada. Supaya jangan ada orang tuh berdoa sambil membanding, Tuhan nih kenapa orang lain di sebelah sana pun enak lagi, kita tidak pernah susah, kita ini susah terus. Sepertinya Allah tidak ada kasih. Kasih ada sebelum dunia diciptakan. Pak, itu Bapak tua di sebelah ini tidak pernah ikut gereja, tidak tahu berdoa, tapi tiap hari ganti oto, Grab. Kasih ada mulai dari kita diciptakan. Kita belum ada, jadi jangan pikir kita duluan mengasihi Tuhan Allah. Dia mengasihi kita duluan, itulah kasih. Supaya jangan ada yang bikin narasi seolah-olah kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan juga tidak mengasihi. Woi, kita tidak mengasihi, Tuhan tetap mengasihi. Kita belum ada sekasih suadanya. Habis menciptakan, Tuhan memberi kehendak bebas. Alam semesta sudah ada. Dalam kasihnya dia memberikan kehendak. Tuhan Allah mana seperti kita, seperti Allah itu. Menciptakan tapi memberi kuasa penuh, kehendak. Kita ini, kalau orang bertamu saya paling banyak terima ini kalimat yang saya mau ucapkan ini. Pak Pendeta, selamat datang di rumah, anggap saya rumah sendiri. Tapi saya tidak bebas. Masa tanggal anggap saya rumah sendiri, nah saya ambil depo berangkas. Tidak, ada batas-batas. Ini Allah menciptakan, beri kehendak bebas. Luar biasa toh. Dalam kehendak bebas itu kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Di dalamnya dinamika ada. Ada ketawa, ada menangis, ada semua ada di situ. Ada di situ. Pelayanan ini naik turun, menangis, ketawa, ada banyak di dalam. Ini saya ingat 2 minggu lalu kok saya ada di Australia. Terus tinggal di suatu keluarga. Dorang punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dorang tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau saya ya bisa bahasa Indonesia. Jadi pas kami pergi, pas ada di dalam rumah pas saya sampai, terus masuk di kamar yang laki-laki, terus dia pun mama bilang eja untuk dia bicara dalam bahasa Indonesia. Om boleh pakai ini kamar 1 minggu selama Om di sini. Terus Om Yandi bilang, terima kasih. Terus dia pun mama bilang, itu Om bilang terima kasih? Om mau jawab apa? Dia masih pikir, terus dia pun bilang, dia langsung bilang, selamat jalan. Saya bilang, jadi Om harus pulang. Kapan Om khotbah nanti? Ya itulah pelayanan tuh. Naik turun. Walaupun terima kasih dibalas dan selamat jalan, kan yang penting hati. Tulus. Begitu. Ya itulah pelayanan. Tuhan memberi kehendak bebas kepada kita. Mari kita pakai itu kehendak bebas dalam semua dinamika. Kalau saudara tanya, ini ada ibu pendeta, ada ini majelis, doang guru sekolah minggu. Naik turun. Saya kadang-kadang kalau lihat guru sekolah minggu, orang ajar anak, kita guru sekolah minggu ada 40. Urusin anak satu, tidak mau bubur, mau jagung ketemak, harus ikut. Dorang kasih hati, kan bisa saya cubit dorang toh. Tapi ya terima kasih guru-guru, bisa bikin terbaik ini. Guru-guru sekolah minggu jangan tersinggung, tenami anak kecil toh. Tuh, kalau guru sekolah minggu tersinggung, karena nanti anak pun bapak. Tuh anak mama tersinggung juga. Jadi ya mari gitu kehendak bebas. Ketiga, kasih itu berkaitan dengan pemeliharaan. Pemeliharaan.
menciptakan, memberi kehendak bebas, memelihara. Kasih itu memelihara. Kasih Allah itu menciptakan, memberi kehendak bebas, memelihara kita. Wih, Tuhan pelihara hidup kita. Kalau kita ukur dia dalam pemberian jasmani, kita ini terpelihara dan hidup. Sampai hari ini ada hidup, ada masalah, ada segala macam, tapi terpelihara hingga hari ini. Kurang lebih 13 tahun lalu saya menjadi bagian dari gereja Agape. Dona masih kecil. Saya ajar dia, babi, dia sebut babi, sapi, tikus. Pas sampai ayam dia bilang manu. Tidak apa-apa. Sekarang dia mau SMA. Terpelihara juga. Hidup. Sekaligus menggugurkan pernyataan kita seolah-olah kita punya hidup lebih susah. Dan tiada ini kesusahan lagi yang lebih dari kita punya kesusahan. Allah memelihara kita. 2 hari lalu saya di Palangkaraya datang seorang ibu yang mengalami kanker payudara, kanker serviks, kanker apa kok ada 3. Dia bercerita dengan saya dan minta saya doakan dia, dan saya hanya bilang, ibu, di awal saya mau kasih tahu ibu 2 hal sebelum kita berdoa dan saya menyampaikan sesuatu. Saya ingin sampaikan di ibu 2 hal. Pertama, semua orang pasti mati. Mau kanker, sehat, tetap mati. Sakit, celaka adalah jalan untuk itu kematian. Nah, ibu nanti mati. Ibu mungkin sembuh, mati nanti juga. Saya juga akan mati. Hanya kan kita tidak tahu caranya dan kapan waktu. Kedua, saya mau kasih tahu ibu kita akan berdoa. Tapi mari kita berdoa begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang ibu mau. Mari kita berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan Allah mau. Dan jangan apa yang ibu mau. Sebab kalau berdoa menemukan apa yang ibu mau, ibu akan berhenti berdoa. Dan ibu merasa ibu terlalu susah. Dan saya ingin sampaikan di atas semua itu, supaya ibu pilah-pilah yang buat ibu jadi beban berat ini kan, pikir anak masih kecil. Saya tanya ibu, menikah seberapa tahun? 33 tahun. Wih, itu anak sebar sudah besar. Anak 6. Nah, bagus kan? Mata yang tertuju hanya kepada persoalan, tidak pernah melihat kemuliaan Allah yang besar dalam hidup. Saya bilang, ibu, tidak ada sakit hati, tidak ada sakit hati. Yang ada hanya sesuatu yang kita pikir berulang-ulang. Tagal mama mantu pernah maki kita, itu yang tiap hari kita pikir, maka setiap kali dia foto kita kayak mau, karena kita pikir di situ. Buat kita, dia tidak ada sakit hati. Sakit hati itu yang lever, kok apa itu yang saki kuning itu. Tapi karena sesuatu yang kita anggap itu negatif, kita pikirkan dia ulang-ulang. Nah, sekarang saya tanya ibu, apa yang ibu pikirkan? Fokus ibu di mana? Pada apa yang orang lain katakan? Pada anak-anak? Waktu nanti ibu sudah mati, itu anak-anak dong nanti dengan sendirinya dia bertumbuh besar. Apalagi fokus pada apa yang orang lain katakan. Juga termasuk pelayanan, tidak usah fokus pada apa yang orang lain katakan. Keempat, inilah kasih itu, yaitu penebusan. Cipta, kehendak bebas, memelihara, tapi menebus. Menebus. Itulah kasih itu. Bulan lalu ketika berkhotbah di sini saya sampaikan, kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan, Yesus seperti apa yang kau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Itulah kasih itu. Penebusan. Ganti kita. Dan yang kelima, apa itu kasih? Apa yang dikerjakan? Kapan? Sampai kapan? Yang kelima menyebutkan dengan baik. Kasih itu adalah kehidupan kekal.
Oleh karena kasih dia menebus kita, dan oleh karena penebusan itu kita beroleh kehidupan kekal. Saudara lihat 5 urutan. Cipta, kehendak bebas, memelihara, menebus, memberi hidup kekal. Berarti kasih itu dari kekal hingga kekal. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terlalu besar kasih itu. Terlalu ajaib kasih itu. Apa itu kasih? Kapan dan apa yang dikerjakan? Kedua, semua habis. Kedua, kasih Bapa tadi, yang 5 itu, hanya bisa diterima dengan iman. Iman pun dia yang anugerahkan. Kasih Bapa yang luar biasa itu hanya bisa diterima dengan iman. Kalau orang tidak beriman, tidak akan menerima itu. Nanti kalau dia tidak beriman, terus tanya, Pak, betulkah kita diciptakan dari tanah? Kalau seperti saya ini tanah apa? Tanah? Oh, tanah sengketa. Ya, kasih pertanyaan yang betul-betul itu punya dimensi iman, toh? Dimensi iman. Dulu kami masih kuliah, ada teman bertanya kepada salah seorang pengajar kami. Dosen, kalau kita percaya-percaya terus kita mati, tidak ada surga, bagaimana? Ini dosen hanya bilang begini, tugasmu percaya, titik. Kalau saudara terlalu ragukan nanti habis tidak ada surga, tidak usah percaya. Jadi ini barang hanya bisa diterima dengan iman. Ini barang tidak bisa diterima kalau tidak ada iman. Mesti pakai iman. Melampaui batas. Berusaha percaya sesuatu yang tidak dilihat. Tidak dilihat. Tapi kita ini kok barang yang tidak baik itu kita lebih percaya daripada yang baik. Ada orang dia mau terbang begini diantar oleh dia supir. Terus, kau nanti atur rumah baik-baik. Pas saya mau datang, saya telepon, datang jemput. Iya Bapak. Terus dia tidak jalan. Terus ini orang bilang, kenapa kau tidak jalan? Bapak, saya mau ngomong sesuatu. Kenapa? Saya punya perasaan kayak tidak enak. Terus Bapak terus, kau sembarang saja. Ini orang hanya bilang perasaan tidak enak. Kita langsung pikir nanti celaka kah, pesawat jatuh kah. Yang begitu tuh kita pun yakin cepat lagi. Tapi bilang percaya supaya beroleh hidup yang kekal, kita butuh banyak sekali pembuktian. Supaya kita masuk surga. Tapi kalau yang tidak, itu kok kita percaya dengan cepat. Contoh-contoh saya subasi ini saudara. Tangan kanan gatal, foto 3 orang, taruh gunting. Itu dong kita percaya, meyakini semua. Tidak disuruh juga percaya. Ketika bicara tentang hidup kekal ini harus dijelaskan berulang-ulang supaya kita yakin. Kita lebih gampang mana ini sebenarnya. Jadi hal ini hanya bisa diterima dengan iman. Terakhir, ketiga. Saudara-saudara, kasih Allah, kasih Bapa dalam pengorbanan anaknya yang tunggal itu memulihkan relasi. Memulihkan relasi yang rusak oleh karena dosa. Relasi mana yang rusak, pendeta? Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Yang rusak dipulihkan melalui kasih Bapa dalam pengorbanan Yesus. Nah, ipar-ipar doya ada bamara itu belum kasih, belum ada kasih. Mesti kasih hatiku, bye-bye. Siapa yang ada jengkel yang tetangga sebelah, itu dia pun kasih belum pulih.
Yang ada pamara dan mama mantu, yang mama mantu ada pakalai anak mantu KBI, menyesal ada anak mantu muka model begini. Itu kasih Tuhan itu belum masuk di dia pun. Karena kasih itu bikin pulih kita dengan Tuhan, pulih kita dengan sesama. Nah, jadi kalau saudara ada jengkel saya, kasih sudah, kasih apa-apa, mengasihi supaya aman kita punya hati. Jangan bawa mati itu rasa jengkel. Jangan bawa mati itu rasa jengkel. Kebencian. Kebencian jengkel itu merusak kita, bukan merusak dia. Misalnya pendeta Yandi terlalu benci Agnes Monica. Dia ada pengaruh dengan saya. Dia mau duet dengan saya. Tidak, jadi tidak usah saya marah-marah Agnes Monica. Pikir usah kita punya hati. Jadi kita punya hati, kasih aman, kasih baik. Jadi majelis Kopal ada Marco Nelson, bye-bye. Sebentar saya kasih kesempatan pegang tangan, bye-bye. Remaja-remaja yang putih hitam, ini ada jengkel kawan di sebelah kan dia terlalu batas ibu, bye-bye. Pulih. Pemuda juga, memang dia ambil kita pumantan. Bye-bye. Bye-bye. Cukup toh? Itu jadi kasih Allah itu harus dinyatakan sampai pemulihan relasi. Jangan kita tidak bicara di mana-mana tentang Allah yang penuh kasih. Kasih itu tidak masuk di kita punya hati untuk memulihkan relasi. Kita mau marah-marah apapun tidak balik lagi ke masa lalu kok perbaiki sebuah kesalahan masa lalu. Bukan masalah. Pulihkan semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras.